Pernahkah kamu mendengar suara orang yang sudah mati dan berharap itu benar-benar mereka? Karena terkadang yang paling menakutkan bukan ketika mereka tidak kembali, tapi ketika mereka tidak pernah pergi. Selamat datang di Sembunyi Cerita, tempat yang tidak pernah benar-benar sepi. Aku Caca, dan malam ini aku ingin memutar sebuah rekaman. Rekaman yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Dari seorang anak yang masih mendengar suara ibunya setelah 3 tahun dimakamkan. Jika kamu punya rekaman lama di rumah, tutup telinga sebelum memutarnya. Karena mungkin bukan kamu yang memutarnya, tapi dia yang memanggilmu. Namanya Raka. Umur 10 tahun. Tinggal di rumah tua bersama ayahnya, di pinggir hutan Cangkuang. Ibunya meninggal 3 tahun lalu. Kanker otak. Perlahan. Dan sangat sunyi. Raka tidak menangis saat pemakaman. Dia bilang ibunya hanya tidur di dalam tanah. Tapi tiap malam, ia masih menata 2 piring di meja makan. Satu untuk ayah, satu untuk ibu yang belum pulang. Ayahnya tidak pernah melarang, karena kadang dia juga merasa ada yang masak di dapur tengah malam. Bau soto ayam, makanan favorit istrinya. Lalu suatu hari, Raka menemukan sesuatu di loteng, sebuah tape recorder jadul, milik ibunya, masih menyala. Kasetnya berputar tapi tidak ada suara. Di saku mesin itu, ada catatan tulisan tangan ibunya. Kalau kamu dengar ini, aku masih di rumah. Jangan matikan, jangan buka pintu kamar, dan jangan percaya suara dari dalam. Raka penasaran. Dia tekan tombol play. Pertama hanya desis, lalu napas, pelannya, seperti orang tidur. Dan kemudian suara ibunya, halus, lembut, seperti dulu. Raka sayang, kamu di mana? Raka menangis, tapi senyum. Dia balas berbisik. Aku di sini, Bu. Aku rindu. Dan dari kaset suara itu menjawab. Aku tahu. Aku selalu di kamar. Tapi kamu jangan datang. Nanti kamu tidak bisa kembali. Raka tidak mengerti. Tapi malam itu dia bawa tape recorder ke kamarnya. Taruh di bawah bantal. Seperti boneka kesayangan. Pagi harinya ayahnya menemukan Raka tertidur dengan wajah basah. Dan tape recorder masih menyala. Padahal baterainya sudah habis sejak lama. Raka mulai merekam balasan. Dengan suara pelan. Bu, aku kangen. Aku makan soto tadi tapi tidak seenak masakan ibu. Kapan ibu pulang? Dia tekan record lalu stop. Besoknya dia putar ulang. Dan yang keluar bukan suaranya, tapi suara ibunya lagi, lebih jelas, lebih dekat, seperti berbisik di telinganya. Raka, aku di kamar. Aku tidak bisa keluar, tapi kamu bisa masuk. Kalau kamu mau, aku buka pintunya. Raka menahan napas. Dia tahu kamar itu, kamar ibunya, yang sudah dikunci sejak pemakaman, tidak boleh dibuka. Ayah bilang arwah belum pergi. Tapi malam itu Raka berjalan ke depan pintu kamar. Hitam. Kayu tua. Pelangnya jangan dibuka. Dia bisik. Bu, aku di sini. Lalu suara ibunya dari kantongnya. Karena tape recorder itu masih menyala. Padahal tidak ada baterai. Raka lihat lubang kunci. Raka menunduk. Dan di lubang kunci ada sesuatu. Bukan kunci, tapi mata. Hitam, basah, bergerak mengikuti pandangannya. Dia lari. Tapi besoknya kembali. Karena suara ibunya mulai menangis di kaset. Biar aku lihat kamu satu kali saja. Aku janji tidak akan menyentuh. Aku hanya ingin tahu kamu tumbuh sehat.
Raka tidak tahan. Dia buka pintu. Hanya 10 detik. Cukup untuk melihat. Kamarnya bersih, tempat tidur rapi, lampu tidur menyala. Dan di atas kasur duduk sosok ibunya. Tapi kepalanya terlalu besar. Lehernya terlalu panjang. Dan matanya tidak di wajah, tapi di telapak tangannya. Semua terbuka. Menatap Raka. Dia menutup pintu, berteriak. Tapi dari dalam suara ibunya tertawa. Pelannya, seperti menghibur bayi. Terima kasih sayang, sekarang aku bisa lihat kamu setiap malam. Raka berhenti tidur. Setiap kali dia tertidur, dia bangun di depan pintu kamar. Padahal tidak ingat berjalan. Dan tape recorder selalu di tangannya. Ayahnya mulai curiga. Dia dengar suara perempuan di malam hari. Tapi bukan dari radio. Dari dalam rumah. Suatu malam dia pasang kamera di koridor. Menghadap ke kamar istri. Rekaman menunjukkan pukul 3 pagi 17 menit. Pintu kamar terbuka perlahan. Tidak ada angin. Tidak ada suara. Dan dari dalam keluar Raka. Tapi matanya tertutup. Langkahnya kaku. Di tangannya tape recorder menyala. Dia berjalan ke kamarnya. Masuk. Tidur. Tapi tangannya tetap memegang mesin itu. Dan dari speaker kecil terus terdengar suara. Shh, tidur saja sayang, ibu jagain kamu. Ayahnya menangis. Dia paham. Anaknya tidak lagi sendiri di kamarnya. Tapi ibunya yang sudah mati masih menggendongnya dalam mimpi. Dia coba buang tape recorder, lempar ke sumur. Tapi keesokan harinya ditemukan di bawah bantal Raka. Basah, tapi tetap menyala. Lalu Raka mulai berbicara dengan suara lain. Tapi dengan mulutnya sendiri. Bu bilang aku harus tinggal di kamar agar dia tidak kesepian. Ayahnya membawa Raka ke dokter. Psikolog. Dukun, semua bilang tidak ada yang salah dengan anakmu. Tapi rumahmu sudah punya penghuni tambahan. Akhirnya ayahnya membakar kaset. Semua, termasuk tape recorder. Malam itu Raka tidak bicara. Tidak makan. Tidur pulas pertama kali dalam 3 bulan. Ayahnya lega. Tapi pukul 3 pagi, 17 menit dia terbangun. Karena suara dari kamar Raka. Bukan tangisan. Bukan teriakan, tapi lagu pengantar tidur. Dinyanyikan oleh 2 suara. Satu suara Raka, satu suara perempuan. Berbisik pelan. Selamat malam sayang, ibu di sini, ibu selalu di sini. Esok harinya Raka tidak bangun. Matanya tertutup, tapi mulutnya tersenyum. Dan di dadanya ada sesuatu. Sebuah kaset mini. Belum pernah ada. Tertulis. Rekaman terakhir ibu. Untuk Raka. Jangan dimatikan. Ayahnya tidak pernah membukanya. Dia kubur kaset itu di bawah pohon kenanga. Tapi tiap malam di jam yang sama dia dengar suara dari kamar kosong. 2 napas. 2 detak jantung. Dan 1 tape recorder yang terus berputar di dalam tanah. Kadang yang paling menakutkan bukan hantu yang membencimu, tapi yang mencintaimu. Terlalu dalam, terlalu lama. Dan ketika cinta itu tidak bisa mati, ia berubah menjadi sesuatu yang melekat, yang mengunci, yang menggandeng dari balik dinding mimpi. Terima kasih telah menyembunyikan cerita bersamaku. Sampai jumpa di rekaman berikutnya kalau kamu masih berani memutarnya. Karena mungkin suara dari dalam sudah tahu namamu.